Halo, perkenalkan saya Julianus Florentinus Seran. Kali ini saya akan memaparkan refleksi kecerdasan artifisial. Batasan KA dari pembelajaran mengenai kecerdasan artifisial. Ada dua keterbatasan utama yang saya pahami adalah ketergantungan pada data dan kurangnya pemahaman konteks atau akal sehat. Pertama, ketergantungan pada data berarti bahwa kualitas dan kuantitas data pelatihan sangat menentukan kinerja KA. Jika data yang diberikan sedikit, tidak lengkap atau bias, maka KA akan menghasilkan output yang buruk, tidak akurat, atau bahkan diskriminatif. Ini menuntut kita untuk selalu kritis terhadap sumber data yang digunakan untuk melatih KA. Kedua, kurangnya pemahaman konteks atau akal sehat KA. Meskipun bisa memproses informasi dengan sangat cepat dan menemukan pola rumit, tidak benar-benar memahami makna di balik data atau situasi dunia nyata seperti manusia. Mereka tidak punya akal sehat atau intuisi. Contohnya, KA generatif bisa membuat cerita yang sangat koheren. Secara tata bahasa, tetap mungkin saja cerita itu tidak masuk akal dari sudut pandang logika manusia atau mengandung informasi yang faktualnya salah, namun disajikan dengan sangat meyakinkan. Keterbatasan ini membuat saya sadar bahwa KA bukanlah pengganti pemikiran kritis atau penilaian manusia, melainkan alat bantu yang perlu diawasi dan diverifikasi. Yang kedua, dampak keterbatasan KA di sekolah. Keterbatasan KA ini akan sangat mempengaruhi cara kami menggunakan KA di sekolah. Ketergantungan pada data berkualitas akan menuntut kami untuk sangat berhati-hati dalam memilih atau membuat dataset untuk proyek-proyek pembelajaran KA. Terutama jika siswa diajak untuk melatih model sederhana. Kami harus memastikan data yang diberikan kepada siswa itu representatif dan tidak mengandung bias, agar siswa tidak belajar konsep yang salah atau kan bias sosial tertentu. Misalnya, jika kami melatih KA untuk mengenali jenis hewan-hewan lokal, kami harus memastikan ada banyak variasi gambar untuk setiap jenis hewan agar KA tidak hanya mengenali satu jenis hewan di satu posisi saja. Kurangnya pemahaman konteks dan akal sehat pada KA berarti kami tidak bisa serta-merta percaya pada setiap output yang dihasilkan KA, terutama KA generatif. Jika siswa menggunakan KA generatif untuk membantu menulis esai atau membuat presentasi, guru harus menekankan pentingnya verifikasi fakta, pemeriksaan ulang informasi, dan penggunaan akal sehat untuk menyaring output KA. KA mungkin memberikan jawaban yang terdengar masuk akal, tetapi sebenarnya salah atau tidak relevan dengan konteks mata pelajaran. Dampaknya, kami perlu mengedukasi siswa bahwa KA adalah alat bantu, bukan sumber kebenaran mutlak, dan bahwa pemikiran kritis siswa tetaplah yang paling utama. Prinsip etika dalam KA, khususnya KA generatif di sekolah. Dua prinsip etika penting ketika menggunakan KA generatif di sekolah adalah akuntabilitas dan tanggung jawab serta transparansi dan kejujuran. Akuntabilitas dan tanggung jawab. Prinsip ini menegaskan bahwa meskipun KA menghasilkan output tanggung jawab akhir atas konten tersebut, tetap ada pengguna manusia, siswa atau guru. Kita harus bertanggung jawab atas apa kita hasilkan atau sebarkan meskipun itu dibantu oleh KA. Contoh konkret penerapan di sekolah untuk siswa. Ketika siswa menggunakan KA generatif untuk menulis ringkasan, membuat ide cerita, atau menghasilkan gambar untuk proyek, mereka wajib mencantumkan bahwa mereka menggunakan KA dan menyatakan bahwa mereka telah memverifikasi isinya. Misalnya akhir esai, mereka bisa menambahkan catatan. Teks ini sebagian dibantu oleh Gemini, namun seluruh informasi telah diverifikasi dan diedit oleh penulis.
Untuk guru, jika guru menggunakan KA untuk membuat soal atau materi ajar, ide aktivitas guru harus memeriksa kembali akurasi dan kesesuaian output KA tersebut sebelum digunakan di kelas. Guru juga bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada siswa kapan dan mengapa mereka menggunakan KA sebagai alat bantu. Transparansi dan kejujuran. Prinsip ini menekankan pentingnya untuk jujur dan terbuka mengenai pengguna KA. Jangan mencoba menyembunyikan fakta bahwa konten atau proses tertentu melibatkan teknologi AI. Contoh konkret penerapan di sekolah untuk siswa. Dalam setiap tugas atau proyek, siswa harus jujur tentang sejauh mana mereka menggunakan KA. Jika mereka hanya menggunakan KA untuk brainstorming, ide awal mereka harus menyatukan itu daripada mengklaim seluruh karya adalah hasil pemikiran murni mereka. Untuk guru, guru perlu secara transparan menjelaskan kepada siswa tentang kemampuan dan batasan KA, serta kapan dan bagaimana KA akan digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Misalnya, jika guru menggunakan KA untuk menghasilkan variasi soal latihan, guru bisa mengatakan, saya menggunakan bantuan AI untuk membuat beberapa contoh soal tambahan agar kalian punya lebih banyak latihan. Penerapan prinsip-prinsip ini akan membantu membangun budaya sekolah yang etis dalam menghadapi teknologi baru, sekaligus mempersiapkan siswa menjadi pengguna KA yang bertanggung jawab di masa depan. Sekian dan terima kasih.